merupakan pusat pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang seharusnya menjadi lingkungan belajar yang inklusif bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, apakah realitanya sudah demikian? Kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan aksesibilitas ideal dengan kondisi fasilitas yang ada saat ini. Saya Geraldine bersama rekan-rekan kelompok saya, ada Kenshin, Tobias, Faik, dan Naufal. Kami akan membedah hasil investigasi kami mengenai ketimpangan aksesibilitas fasilitas kampus ITB Ganesha bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Untuk memahami mengapa isu ini sangat krusial, mari kita dengarkan penjelasan dari Kenshin. Terima kasih Geraldine. Isu aksesibilitas ini bukan sekedar masalah kenyamanan, melainkan juga masalah pemenuhan hak. Hal ini bersinggungan langsung dengan dua pilar utama Sustainable Development Goals atau SDGs yang sedang dikejar oleh Indonesia. Pertama yaitu SDG 10 yang mendorong berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Kedua adalah SDG 11 yang menuntut terciptanya komunitas yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dari segi regulasi juga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan institusi pendidikan untuk menyediakan akomodasi yang wajar bagi mahasiswa yang menyandang disabilitas. Sayangnya di kampus ITB kami, dampak dari fasilitas yang tidak memadai ini sangat nyata. Secara akademik, mahasiswa beresiko mengalami penurunan prestasi hingga bisa drop out. Secara psikologis, hambatan sehari-hari ini juga dapat memicu stres dan menurunkan motivasi belajar. Lalu, bagaimana kami mengukur kondisi sebenarnya di ITB Ganesha? Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, Tobias. Baik, terima kasih Kenshin. Untuk mendapatkan data yang akurat, kita menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang terakhir kuesioner online. Melalui hasil data yang kita dapat, kita mendapat 32 responden dengan 56% diantaranya merupakan mahasiswa FTSL. Dari mahasiswa FTSL tersebut terdapat satu diantaranya yang merupakan penyandang disabilitas. Meskipun mayoritas data tersebut bukan merupakan penyandang disabilitas, namun 48% atau 14 orang diantaranya merasa mengenal seorang sivitas akademi di lingkungan ITB yang merupakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, mari kita lihat hasil penilaian infrastrukturnya Faik. Terima kasih Tobias, hasilnya cukup memprihatinkan. Dari skala 1 hingga 5, seluruh fasilitas aksesibilitas utama di ITB Ganesha mendapat skor rata-rata di bawah 3, yang artinya kurang memadai. Berdasarkan data, toilet difabel mendapat skor terendah, yaitu 2,19. Fasilitas ini sangat sulit ditemukan, minim rambu, dan seringkali terkunci atau tidak bisa digunakan. Lift mendapatkan skor 2,44, RAM mendapatkan 2,56, dan guiding block mendapatkan 2,59. Khusus untuk guiding block dan jalur pejalan kaki, jalur pejalan kakinya itu sering terputus atau rusak sehingga fungsinya tidak maksimal. Sementara untuk RAM, ada yang dibangun terlalu curam sehingga menyebabkan pengguna kursi roda. Yang paling mencolok adalah ketimpangan antara gedung baru dan gedung lama. Gedung lama atau heritage seperti GAKUB mengandalkan tangga curam dan sama sekali tidak memiliki lift. Hal ini sangat menyulitkan mahasiswa disabilitas atau yang sedang cedera saat kelas berada di lantai atas. Sebaliknya, gedung baru jauh lebih aksesibel karena didesain inklusif sejak awal. Bagaimana tanggapan sosial mahasiswa terhadap isu ini? Novel akan lanjut memaparkannya. Dari aspek sosial, kita menemukan sebuah dinamika yang kontradiktif. Di satu sisi, mahasiswa ITB sebanyak 80% responden mengatakan bahwa mereka sebenarnya sangat peduli terhadap hak-hak kaum disabilitas. Namun, dalam tindakan nyatanya, masih banyak mahasiswa ITB yang menyalahgunakan fasilitas untuk kaum disabilitas, seperti menghalangi guiding block ataupun menggunakan fasilitas toilet untuk kaum disabilitas. Nah, sebanyak 44% responden mengaku kadang-kadang melihat pelanggaran ini, dan 15% lainnya bahkan melihatnya secara sering atau sangat sering gitu ya. Nah, karena itu kami mengajukan beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama, seperti renovasi prioritas seperti memperbaiki rem dan memastikan ada satu toilet difabel di setiap zona utama di kampus ITB. Nah, lalu rekomendasi yang kedua yaitu Direktorat Akademik perlu menerapkan manajemen ruang kelas adaptif, yakni mengalokasikan kelas-kelas di lantai dasar untuk mahasiswa dengan penyandang disabilitas di gedung tersebut, yang gedung-gedung tidak memiliki lift gitu ya. Dan yang terpenting, 87,5% dari responden setuju bahwa ITB sebenarnya harus meresmikan unit layanan disabilitas untuk advokasi dan pendampingan untuk rekan-rekan disabilitas.
Dari hasil temuan dan analisis kami, jelas bahwa kampus ITB Ganesha masih memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi institusi yang benar-benar inklusif. Modifikasi fasilitas pada gedung lama masih sangat parsial dan belum menjamin kemandirian mobilitas. Kepedulian mahasiswa sudah tinggi dan ini adalah modal yang berharga. Kini, saatnya institusi mengambil langkah konkret melalui pembentukan unit layanan disabilitas dan perbaikan fasilitas secara sistematis. Mari wujudkan ITB yang ramah bagi semua tanpa terkecuali. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Aku Nata dari FTSL Sipil 23. Dari FTSL Teknik Sipil 2022. Tentang FTSL Teknik Sipil 22 juga. Usama dari Teknik Geologi. Alif dari Astronomi. Aku Nizar dari Teknik Geofisika 2023. Sama Saif dari Teknik Geologi 2023 HMTGG ITB. Oke, nama saya Nur Aidil Hidayat dari jurusan Teknik Geologi. Kenal. Jujur nggak terlalu banyak lihat ya. Itu ada, kebetulan rumah ada. Terlalu sering merhatiin ya. Ya, aku juga kurang tahu. Enggak. Aku sih udah ada ya, tapi kan aku nggak tahu. Aku agak buta arah. Jadi seingat aku ada, tapi kayaknya nggak di semuanya. Jadi masih ya setengah-setengah. Sejauh yang saya lihat tuh oke aja sih, nggak ada yang terlalu curam, apalagi itu buat kursi roda gitu. Ya. So far sih itu sih nggak terlalu miring sih. Kalau yang dari saya lihat ya, itu sebenarnya udah cukup gitu loh, kayak yang nggak terlalu curam, menurut saya kalau untuk melewati kursi roda itu aman-aman aja sih. Oke. Kalau dari yang aku lihat, beberapa gedung udah oke, udah nggak terlalu memadai, nggak terlalu curam. Jadi buat akses di kabel lebih baik, yang saya nggak takut kepleset lah, dorong ke bawah. Nah, tapi ada beberapa juga yang masih terlalu curam. Contohnya di gedung CC. Tapi untuk yang seperti di CADL, terus di Oktagon kalau nggak salah itu udah cukup oke lah, nggak terlalu curam. Jadi itu udah cukup bisa buat membantu orang penyandang disabilitas. Buat rem roda kursi roda, kalau dilihat di beberapa tempat mungkin udah memadai, udah landai lah. Tapi beberapa tempat juga ada yang cukup curam, misalkan di antara CC yang kita naik ke tangga di atasnya informasi apa itu sistem informasi. Nah, itu kayaknya cukup curam menurut gue. Tapi beberapa tempat juga udah cukup landai sih. Jadi terbagi dua, ada yang landai, ada yang curam. Kalau dilihat dari sepengamatan saya, beberapa tempat masih minim ya terkait keberadaan infrastruktur buat teman-teman disabilitas. Yang mungkin terkait rem dan segala macamnya, menurut saya perlu ditingkatkan lagi sih terkait infrastruktur ini. Oke, terusnya di spesifik di lokasi mana tuh? Kalau yang dilihat gimana ya, di daerah-daerah tengah tuh Laptex 567 tuh perasaan itu kurang banget di situ. Dan untuk di daerah kayak di tengah tuh namanya Pelawit, itu kan agak curam banget ya. Dan mungkin perlu adanya ya media-media lain buat menghambat si pergerakan laju roda dan segala macam. Oke. Menurut aku sih kalau di ITB kayaknya aku jarang lihat deh. Jadi belum memadai. Jujur nggak terlalu banyak lihat ya. Cuman kalau dari sepengetahuan saya itu udah cukup baik. Tapi mungkin di bagian yang ada tiang-tiangnya gitu biasanya ada yang ke skip. Oh ya, jadi kayak tusuk. Saya itu sebenarnya udah bagus gitu. Cuman mungkin ada yang setahu saya itu di beberapa titik memang ada yang seperti kayak nabrak tiang gitu, jadi kayak rusak atau gimana, itu beberapa titik masih ada yang perlu perbaikan. Sebenarnya buat sampai ke UBIN aku nggak terlalu sering merhatiin ya. Cuman seharusnya dari ITB dan yang beberapa kali aku lihat udah cukup oke lah buat sekedar mengarahkan. Tapi untuk sampai ke gedung-gedung tertentu yang lebih detail itu jujur aku nggak terlalu Tersebar merata ya. Aku kurang memperhatikan apakah di setiap jalan itu ada, tapi kalau diperhatikan juga udah hampir merata sih. Udah cukup di jalan-jalan utama udah ada. Tapi untuk ke dalam gedungnya kurang tahu sih. Terkait ubin di pedestrian, menurutku cukup baik sejauh ini. Cuman mungkin yang perlu ditekankan adalah aktivitas mahasiswa kan biasanya kumpulnya di situ ya. Dan mungkin beberapa spot tuh ada perkumpulan yang mungkin kayak naruh barang yang nggak sesuai dengan tempatnya gitu yang perlu agak jadi PR buat teman-teman bersama ya, terkait penempatan barang kita yang kita harus care sama mereka buat lokasi-lokasinya. Menurutku udah hampir semuanya ngecakup sih terkait keberadaan itu. Jadi semua ada, tapi ada yang naruh barang. Yang ada itu beberapa doang. Sebenarnya liftnya accessible, tapi tidak semua gedung ada lift. Yes. Karena setahu saya ya, saya tuh sering lihat lift itu cuma di GKUT, jadi itu udah cukup accessible sih. Oke. Udah cukup baik, ada berfungsi ya. Berfungsi dengan baik. Oke. Dari yang lift yang pernah saya coba itu semuanya udah bisa dari yang saya tahu ya, dari lift yang sudah saya pakai itu semuanya itu udah ramah disabilitas itu, jadi kayak ada pegangannya untuk kursi roda, jadi ya so far aman. Untuk lift ya berarti. Kalau lift sendiri sebenarnya sudah cukup mudah untuk dijangkau, tapi ada beberapa gedung yang kalau aku ingat-ingat lagi buat akses seorang penyandang difabel buat naik ke gedungnya itu agak sulit, tapi buat nanti langsung masuk ke lift itu udah langsung masuk gedung dan langsung ke lift. Cuman buat akses masuk ke gedungnya itu yang masih perlu diperbaiki. Terutama di gedung-gedung baru udah cukup baik jika dilihat ya, misalkan di KUT udah oke, kemudian gedung baru kayak Pertamina itu juga udah oke. Tapi kalau misalkan dilihat dari gedung lama, misalkan dari gedung geologi sendiri, itu liftnya agak jauh ya kayak di sana ya. Aku juga kurang tahu aksesnya kayak gimana sih. Jadi untuk gedung lama juga ada juga yang nggak ada lift. Itu juga kurang memadai. Sebenarnya beberapa tempat kayak yang sering gue pakai buat kuliah kayak di KUT itu oke banget buat lift. Cuman kan di GKUB itu agak nggak ada ya. Jadi mungkin belum mencakup semua gedung kuliah umum di ITB lah terkait keberadaan lift. Dan semoga buat kedepannya ya lebih aware lagi terkait keberadaan itu biar mempermudah juga. Dan PR-nya mungkin keberadaan lift ini kan sebenarnya sering dipakai juga buat mahasiswa ya. Yang mungkin itu sih buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin merasa dirinya punya kemampuan lebih, better untuk pakaian lagi. Oke.
mudah, cuma ada di gedung-gedung yang maju yang TCB itu ada. Nggak pernah menemukan sih. Ada tapi dikunci gitu, kayak kuncinya khusus orang. Kalau yang ini jujur belum pernah lihat sih sama sekali saya sendiri belum pernah. Kalau dari saya kan biasanya kuliah di gedung cas gitu ya. Nah di gedung cas itu bagian bawah itu ada, kebetulan rumah ada gitu, jadi dan terawat juga sih. Buat toilet sebenarnya karena kita nggak kuliah di semua gedung ya sebenarnya kan. Jadi di gedung yang biasa aku tempatin, jujur nggak terlalu merhatiin toilet buat penyandang difabel. Cuman seharusnya hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh pihak kampus dengan mempertimbangkan untuk akses mobilisasi untuk para difabel juga sudah mulai diperhatikan ya. Cuman untuk terawat tidaknya, itu sepertinya kadang kalau yang aku lihat dari toilet pada umumnya itu tergantung gedung masing-masing prodi ya. Ada yang gedung prodi tersebut bagus banget, atau kalau ada satu gedung yang sepertinya bukan gedung prodi itu agak kurang toiletnya, mungkin ke toilet difabel juga jadi kurang juga. Oke, bagus. Jujur nggak pernah masuk ya. Mungkin kalau dilihat juga nggak seberapa banyak. Ada beberapa aja yang pintunya agak lebar, yang ada gambar kursi roda. Itu agak jarang, tapi juga nggak tahu apakah berfungsi atau nggak karena dia nggak pernah masuk. Tapi ada sih, ada di beberapa gedung. Oke. Kalau keberadaan toilet disabilitas sejauh ini jujur nggak sering banget ngelihat, karena cuma ngelihat tuh di antara lantai 7 atau 8, karena kan sering ngeliat juga. Soalnya kayak kalau misalkan jujur di gedung prodi juga nggak ada kalau buat disabilitas, dan di gedung itu juga sempat nggak ada juga. Jadi mungkin bisa lebih ini aja lah terkait keberadaan toilet. Oke. Iya banget. Tadi tuh menurut gua pribadi, gedung lama yang oke itu kan sipil, itu pun karena ada kasusnya. Kayaknya selain itu kurang. Gedung baru mungkin lebih powerful, tapi nggak tahu juga sih. Ada sih beberapa tempat tuh masih ada ketimpangan gitu, yang gedungnya baru pasti fasilitasnya lebih bagus dan lebih memadai. Soal gedung yang lama cenderung lebih karena udah lama juga ya, jadi belum terrenov gitu mungkin. Kalau yang paling kelihatan itu mungkin lebih ke fasilitas penunjang dalam ruangannya gitu. Biasanya gedung-gedung lama itu kayak belum ada AC dan kadang layar proyektornya itu juga rusak gitu. Terus kalau untuk akses juga menurut saya sih nggak terlalu beda jauh sih, cuman emang kelihatan aja kalau gedung yang tua itu memang lebih kayak kurang terawat atau gimana gitu dibanding yang gedung baru. Oke. Seharusnya pasti terlihat ya, karena kan untuk gedung-gedung baru juga pasti dalam pembuatannya menggunakan standar keamanan dan keselamatan yang baru juga. Nah mungkin untuk gedung-gedung lama ini bakal jadi PR buat kampus buat upgrade standar keselamatan untuk penyandang disabilitas seperti yang tadi aku sebutin, kayak di gedung CC, terus di sekitar sekitar Plawit itu ada kalau nggak salah, ada gedung yang buat akses disabilitas agak kurang susah. Terus yang berikutnya Cukup mencolok sepertinya. Gedung baru untuk fasilitas disabilitas lebih oke, lebih bisa diakses, jalan yang lebar, liftnya sesuai, cukup juga untuk kursi roda kalau dilihat. Dan gedung-gedung lama malah ada yang nggak ada sama sekali. Ya, lift nggak ada, jalan untuk difabelitas nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya ada difabelitas pun, aku juga bingung gimana ya orang-orang bisa mengakses gedung kuliah yang seperti tadi yang nggak ada fasilitasnya sama sekali. Oke. Terus pertanyaan kedua. Sebenarnya perbedaannya cukup signifikan ya, karena kalau misalkan lihat di gedung-gedung lama kayak GKUT itu kan termasuk gedung lama, dan gedung-gedung baru kayak Labtek 12 yang buat Pertamina itu lebih ramah buat teman-teman disabilitas, karena jujur lift juga keberadaannya udah ada, dan merasa akses untuk teman-teman disabilitas kayak slope buat itu lebih ada gitu, lebih bisa dijangkau sama teman-teman disabilitas. Jangan cuma melakukan ketika ada sesuatu. Adalah kampus yang itu aja. Masa orang jadi memindahkan gedung kuliah bukan dia menambahkan fasilitasnya gitu. Kursi roda. Tapi kalau misalnya dia punya kayak tadi tunanetra atau tunawisma ya kalau nggak namanya, sampai mata atau misalnya benar ya, gimana untuk bisa kita gitu. Sedangkan menurut gua kalau misalnya memang dia bisa masuk itu ya memang bisa untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang lain. Terima kasih. Mungkin akses masuknya itu diperbaiki gitu ya, soalnya nggak semua tempat tuh bisa dilewatin pakai difabelitas, orang difabelitas semuanya bisa masuk. Jadi tempat tertentu doang gitu. Oke, mungkin sekian aja wadah kali ini dengan Kakak Usama, PT Teknologi. Terima kasih. Mungkin lebih apa ya, diperbanyak lagi kayak akses untuk kursi roda lewat itu. Karena jujur kalau di gedung itu yang gedung cas biasa kuliah itu cuma ada satu jalan gitu, dan itu jalannya itu cukup sempit gitu. Jadi mungkin kayak kurang proper buat kursi roda. Mungkin sih, jadi ya diperbanyak lagi akses untuk kursi roda. Oke, itu aja. Terima kasih atas waktunya Kak Ali dari Astronomi. Terima kasih. Sama-sama. Aku seharusnya kalau yang parkiran itu sebenarnya kita masih bisa agak nego sama satpam, kan kita bawa orang yang disabilitas, at least buat masuk biasanya masih bisa diizinin. Nah mungkin lebih ke arah akses dia masuk ke gedung itu, atau akses di trotoar itu yang mungkin masih banyak kendaraan yang masih tidak memperhatikan kecepatannya, kemudian akses yang masih akses menanjak yang masih terlalu miring, itu mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Jadi akses mobilisasi di dalam kampus sih. Oke, mungkin itu aja Kak Nizar pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Apa? Iya. Pertama tadi ya, tempat parkir kayaknya itu cukup krusial, nggak bisa lewat itu kalau kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi sebenarnya bisa diperbaiki juga ya, akses yang terlalu curam kayak kursi roda, rem itu bisa. Kemudian di gedung-gedung lama mungkin bisa diperbaiki agar masyarakat kampus yang difabel bisa menggunakan ruang semestinya. Oke, itu aja pertanyaannya untuk Kak Saif. Terima kasih ya. Sama-sama. Yes. Udah, ayo, Jar. Info pertanyaan dulu. Enggak, langsung aja jawab. Buat perbaikan fisik, mungkin yang tadi ya, akses di gedung-gedung lama itu mungkin perlu diperbaiki sih, supaya ngejangkau kelas-kelas yang mungkin kita nggak tahu kan, nanti kelas di mana, itu bisa lebih gampang diakses sama teman-teman difabelitas. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Kak Aidil atas waktunya. Terima kasih. Yes.